Pengertian. Anggaran pendapatan dan belanja negara pertama kali digunakan dalam penyampaian anggaran pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1950. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Tujuan. Tujuan APBN yaitu sebagai acuan dan pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber. Selanjutnya terdapat 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama, sumber pendapatan dari pajak. Sumber pendapatan dari pajak memiliki presentasi tertinggi sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pendapatan negara dari pajak ini juga berasal dari banyak objek pajak seperti PPN, PPH, pajak cukai, pajak biaya masuk dan keluar, PBB, dan pajak lainnya yang presentasinya jauh lebih kecil. Yang kedua, sumber pendapatan negara yang berasal bukan dari pajak, biasa dikenal dengan PNBP. Meski pendapatan PNBP tidak sebesar pendapatan negara dari total pajak, namun tetap saja PNBP menjadi sumber penerimaan yang cukup penting bagi keberlangsungan sebuah negara. PNBP ini juga berasal dari berbagai macam sektor, seperti sumber daya alam minyak dan gas, sumber daya alam non-minyak dan gas, laba BUMN, Badan Layanan Umum, dan PNBP lainnya. Yang ketiga adalah hibah. Hibah merupakan sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa adanya kewajiban apapun. Hibah bisa berasal dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga yang pernah memberikan bantuan dana kepada Indonesia misalnya World Bank, Asian Development Bank, dan International Monetary Fund. Ada jenis-jenis belanja negara yang dibagi menjadi 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Yang kedua, pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Selanjutnya ada belanja pemerintah daerah, meliputi dana perimbangan, yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana perimbangan pemerintah daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang selanjutnya ada dana otonomi khusus dan penyeimbang. Mekanisme penyusunan APBN Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 tentang mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, pemerintah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. pengaruh. APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian. Yang kedua, menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, melakukan intervensi terhadap sektor-sektor ekonomi agar tercapai pertumbuhan pendapatan antar sektor, antar daerah, atau antar golongan pendapatan. Yang keempat, menjaga stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi suatu negara. Yang kelima, menanggulangi
dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Thanks for watching.